Halo, shalom saudara. Jumpa lagi dengan saya Franky, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat luar biasa. Seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan sharing firman Tuhan ini, ya. Dia seorang tokoh yang dikenal sebagai seorang yang sangat kaya dan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dia dipakai Tuhan dan keluarganya diberkati. Tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Kembali bersama saya Franky, dan kali ini kita akan membahas seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia adalah seorang tokoh yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, dan Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati keluarganya, dan apa yang dibuatnya, apa yang dilakukannya diberkati Tuhan. Nah, siapa dia? Mari kita lihat kisah Ayub. Nah, kita akan membahas tentang Ayub. Nah, mari kita akan bahas bersama tentang kisah Ayub. Nah, Ayub adalah seorang yang sangat saleh, dan dia dikenal sebagai seorang yang sangat taat pada Tuhan. Dia taat pada perintah-perintah Tuhan, dia taat pada ketetapan Tuhan, dan dia memiliki banyak kekayaan. Nah, apa yang dia buat diberkati Tuhan. Semua aset-asetnya dilindungi Tuhan. Mari kita bahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kita bahas satu persatu pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mungkin Anda juga mempertanyakan hal yang sama. Mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan apa sih yang akan kita bahas ini? Nah, pertama adalah apa yang dilakukan Ayub semasa dia memiliki kelimpahan, atau ketika dia memiliki kelimpahan. Apa yang dia lakukan? Terutama bagi mereka yang sudah memiliki usaha, yang memiliki kekayaan. Nah, memanfaatkan kekayaan dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala kita manusia tidak melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Kali ini kita akan melihat bagaimana Ayub sangat diberkati, karena pada saat dia memiliki kelimpahan ini, dia melakukan sesuatu yang sangat dibanggakan Tuhan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Nah, mengapa Ayub bangkrut? Dalam tanda kutip, Ayub bangkrut, saudara. Ayub bangkrut. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Bagaimana Ayub bangkit dari kebangkrutannya? Kita akan bahas 3 pertanyaan ini yang merupakan satu inti dari semua keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kita awali dengan doa. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Mengucap syukur atas cinta kasih-Mu, karena kuasa-Mu, karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami diperkenankan Tuhan untuk melayani Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang melimpah atas kehidupan kami, sehingga saat ini, hari ini kami
masih diberikan anugerah nafas hidup yang begitu luar biasa yang kami tidak bisa dapatkan dimanapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang akan hamba firman-Mu sampaikan sebentar itu adalah ungkapan hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu. Hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Sertailah acara kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin saudara. Dan kita akan membahas tentang tema kita kali ini yang mengangkat tema awal kebangkrutan Ayub. Nah, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan itu adalah ini. Apa yang dilakukan Ayub ketika dia memiliki kelimpahan? Kedua, mengapa Ayub bangkrut dalam tanda kutip? Dan ketiga, bagaimana Ayub bangkit dari kebangkrutannya? Nah, ini yang merupakan pertanyaan yang sering diajukan, ya. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ini satu persatu, mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa yang Ayub lakukan ketika dia memiliki kelimpahan. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan. Nah, kita berpedoman pada firman Tuhan. Nah, kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 4 hingga 5. Mari kita baca bersama. Saya akan bacakan untuk saudara. Kita lihat bagaimana kisah Ayub di awal dia mempertahankan kelimpahannya. Saya bacakan untuk Anda semua. Ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana Ayub jujur di hadapan Tuhan dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, di sana jelas dikatakan bahwa Ayub selalu taat dalam kesalehannya pada Tuhan. Dia mentaati ketetapan Tuhan. Segala sesuatu yang dia lakukan selalu berpedoman pada ketetapan Tuhan. Dan ini yang perlu kita contoh dari kisah Ayub. Nah, dia adalah seorang yang taat dan saleh pada ketetapan Tuhan. Mereka mentaati hukum-hukum Taurat. Nah, kita tahu bersama hukum Taurat sangat ketat, dan hukum ini begitu ketat sehingga semua orang harus mentaati hukum-hukum dan perintah-perintah ini, ketetapan Tuhan ini. Nah, Ayub melakukan hal itu dan Tuhan bangga melihat kehidupan Ayub yang saleh. Dalam kesehariannya, Ayub terus menguduskan keluarganya, terutama anak-anaknya, karena semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berpesta pora, ya, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ayub tidak tahu pikiran anak-anaknya, sehingga dalam pikiran Ayub bahwa mungkin anak-anaknya sudah berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, ini yang membuat Ayub melakukan korban persembahan. Nah, besok harinya Ayub mempersembahkan korban persembahan. Korban persembahan yang dilakukan Ayub pada besok harinya ini membuat dia menjadi seorang yang sangat dikagumi Tuhan. Nah, Tuhan sangat kagum kepada orang-orang yang mentaati hukumnya. Nah, hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan inilah yang mengikat seseorang sehingga Tuhan
melihat keberadaan orang itu dan dia memberkati, dia memberikan perlindungan kepada orang yang mentaati ketetapan Tuhan. Nah, jadi yang dilakukan Ayub ketika dia masih berkelimpahan, ya, supaya dia mematuhi ketetapan Tuhan. Nah, karena dia tahu jika Tuhan mencabut semuanya dari kehidupannya, itu berarti ada yang salah dalam kehidupannya, karena hukum-hukum dan ketetapan Tuhan menuliskan hal itu. Nah, Ayub tahu tentang hukum-hukum ketetapan Tuhan, sehingga dia menguduskan anak-anaknya. Nah, pertama yang dilakukan Ayub adalah menjaga kekudusan. Ini sangat penting, saudara, bagi Anda, bagi kita semua yang memiliki usaha yang berkelimpahan saat ini, dan saat ini sedang merintis usaha dan diberkati Tuhan. Lakukan hal ini dengan taat, ya. Ini adalah ketetapan Tuhan yang jika kita menjaga hukum-hukum dan ketetapan Tuhan ini, kita akan terus dilindungi Tuhan. Aset-aset kita, usaha-usaha kita akan terus diberkati Tuhan, ya. Pertama, menjaga kekudusan hidup. Nah, itu yang dilakukan Ayub. Nah, menjaga kekudusan hidup itu bukanlah hal yang gampang. Ini adalah satu hal yang penuh tantangan dan harus diusahakan, karena kita tidak tahu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Jadi untuk menjaga kekudusan pun bukan hanya secara fisik kita terlihat kudus, tapi hati dan pikiran kita, itu yang penting. Nah, berikutnya apa yang dilakukan Ayub semasa dia berkelimpahan, ya. Mari kita lihat bersama. Yang kedua adalah persembahan syukur. Persembahan syukur kepada Tuhan, di antaranya adalah mempersembahkan tubuh kita. Nah, mempersembahkan syukur pada Tuhan itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, dalam artian mempersembahkan tubuh kita bukan berarti kita mempersembahkan tubuh kita untuk seperti di zaman perjanjian lama dibakar. Tidak, saudara. Mempersembahkan tubuh kita adalah bagaimana kita melayani Tuhan, memberi diri kita, pemberian diri kita kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan, bersaksi, seperti itu, ya. Tubuh kita dipersembahkan untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan ada macam-macam juga dalam pelayanan. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi di mana di lingkungan gereja kita bisa melayani Tuhan dalam apapun, ya. Tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan, ya. Misalnya Anda memiliki talenta untuk menyanyi, silahkan menjadi seorang singer. Dan apakah Anda menjadi seorang pemimpin worship, silahkan. Itulah persembahan tubuh kita, ya, mempersembahkan tubuh. Nah, masih banyak hal lain lagi, ya. Misalnya Anda sebagai seorang pemain musik dan atau Anda seorang yang ahli dalam multimedia, silahkan. Nah, itu adalah satu persembahan, mempersembahkan tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu melayani Tuhan, seperti itu. Nah, kedua adalah mengenai perpuluhan. Nah, persepuluhan berbeda dengan persembahan yang setiap hari, ya. Persembahan setiap hari di gereja ini berbeda. Persepuluhan adalah hasil dari keseluruhan kerja kita, misalnya sebulan, ya, kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, yang terutama adalah hasil pertama dari jeripaya kita atau usaha kita. Nah, itu dipersembahkan pada Tuhan 1/10, ya, 1/10 dari semua penghasilan kita. Jadi ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi baik itu kekudusan hidup ataupun mempersembahkan tubuh kita, itu adalah ketetapan Tuhan yang
sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berada dalam satu kasih karunia, kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah, ketahuilah bahwa Tuhan memagari kehidupan kita dengan kasih-Nya itu. Kita dipagari oleh pasukan malaikatnya. Jadi di saat kita menerima kasih karunia itu, di mana masing-masing orang punya pengalaman berbeda-beda, cerita, kisah, dan kesaksiannya yang berbeda-beda, baik itu dalam mimpi, baik itu dalam pikiran, teguran, dan macam-macam, saudara. Itu adalah perjumpaan dengan Kristus, karena Kristus sendiri, Roh Kudus Tuhan lah yang menegur kita. Nah, di saat kita menerima dan ditegur Tuhan dan menerima kasih anugerah Tuhan, bergabung bersama kasih karunia Tuhan, di saat itulah kita dipagari oleh tembok malaikat Tuhan yang menjaga kita, kehidupan kita. Nah, kita akan menjadi yang terbaik dari semua orang yang ada di sekitar kita, karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, itu dia. Mari kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa Ayub bangkrut. Nah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kita akan break dulu. Tetap bersama saya.